Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Dari kuasa hukum Bunda Sarwendah, kita jadi lebih tahu lagi soal lanjutan persidangan sidang kasus perceraian antara Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah. Seperti yang dikatakan oleh pihak pengacara Bunda Sarwendah, baik pihak Ayah Ruben Onsu maupun Bunda Sarwendah ini sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk berdamai. Jadi dikatakan hampir dipastikan 100% mereka akan bercerai. Tapi keputusannya nanti ada di tangan hakim. Ada beberapa hal yang Mimin perlu sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, soal saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus perceraian Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwendah. Berdasarkan informasi langsung dari pihak pengacara Bunda Sarwendah, bahwa untuk saksi-saksi yang dihadirkan itu berdasarkan hasil koordinasi antara kuasa hukum Ayah Ruben Onsu dan Bunda Sarwendah. Jadi bukan dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat, jadi dari kedua belah pihak. Untuk saksi pertama kalian sudah tahu ya, Mimin sudah pernah membagikan juga informasinya, yang mana saksi pertama yang dihadirkan itu terdiri dari dua orang, yaitu pihak security dan juga host Bunda Sarwendah. Mungkin di sini warganet menemukan kejanggalan kenapa malah pihak security maupun host yang dihadirkan sebagai saksi. Oleh karena itu, baik kuasa hukum Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwendah perlu untuk menghadirkan saksi berikutnya, yang mana seharusnya sudah didatangkan hari Senin kemarin, tapi karena satu dan lain hal, hakim memutuskan untuk menunda proses persidangan. Jadi minggu depan, saksi tersebut akan dihadirkan dalam persidangan, yang mana untuk agenda sidang berikutnya adalah tahap pembuktian dan keterangan dari para saksi. Soal saksi kedua, kuasa hukum Bunda Sarwendah mengatakan profesinya itu sebagai pengasuh yang bekerja di The Onsu Family. Kalau dikatakan pengasuh berarti antara dua, entah itu pengasuhnya Cici Thalia atau pengasuhnya Mami Nia. Kalau pengasuhnya Cici Thalia, kalau tidak salah namanya Mbak Ina, sedangkan pengasuh dari Tania ini namanya Tiara. Dan katanya saksi ini yang berprofesi sebagai pengasuh sudah bekerja di The Onsu Family selama 5 tahun. Katanya saksi ini yang tahu persis, jadi dia tahu persis soal permasalahan yang terjadi, soal percekcokan yang terjadi antara Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah. Berarti pihak saksi ini juga yang tahu persis alasan kenapa Ayah Ruben Onsu menggugat cerai Bunda Sarwendah. Yang kedua, alasan kenapa pihak tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan. Pihak kuasa hukum dari Bunda Sarwendah kan sudah berkali-kali mengatakan ya, bahwa alasan kenapa pihak tergugat, dalam hal ini Bunda Sarwendah, tidak pernah hadir dalam persidangan karena tidak ada satupun gugatan yang dibantah oleh Bunda Sarwendah. Dalam arti semua gugatan yang diberikan oleh Ayah Ruben Onsu itu diterima oleh Bunda Sarwendah. Artinya semua alasan yang diajukan oleh Ayah Ruben Onsu itu masuk akal atau make sense, dan tidak ada bantahan sama sekali. Satu poin pun tidak ada yang dibantah oleh pihak tergugat, yang artinya ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang membuat pihak penggugat akhirnya menggugat cerai. Dan karena proses perceraian ini akhirnya banyak yang menyalahkan Ayah Ruben Onsu, karena di sini pihak Ayah Ruben Onsu yang menggugat cerai Bunda Sarwendah. Jadi saat ini beliau yang paling disalahkan. Kalau di atas kertas masuk akal gitu ya, kalian menyalahkan Ayah Ruben, kalian membenci Ayah Ruben Onsu. Kasihan, ini dan itulah mental anak lah. Anak-anak nanti tidak mendapatkan perhatian yang lengkap dari kedua orang tuanya. Tidak ada lagi kebersamaan antara istri, suami, dan anak-anak. Seandainya Ayah Ruben mau ngomong ya, mungkin beliau akan berkata, seandainya kalian itu ada di posisi saya. Mungkin saja kan. Yang ketiga, tidak ada orang ketiga dalam kasus perceraian Ayah Ruben dan Bunda Sarwendah. Mimin terkadang sampai geli sendiri gitu ya membaca komentar katanya Ruben kadrun lah, Ruben terpengaruh dengan artis inilah, artis itulah.
Orang ini yang komentar sudah ngotot gitu ya, salah lagi. Padahal dari pihak pengacara Bunda Saroendah loh, bukan pihak pengacara Ayah Ruben ya. Pihak pengacara Bunda Saroendah sudah jelas di situ mengatakan tidak ada orang ketiga dalam proses perceraian Ayah Ruben dan juga Bunda Saroendah. Dalam artian tidak ada perempuan lain dari pihak Ayah Ruben Onsu ataupun tidak ada laki-laki lain dari pihak Bunda Saroendah. Semua itu murni karena perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, percekcokan yang terjadi secara terus-menerus. Mungkin saja mereka sudah mencoba berbagai macam cara untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Konseling, manggil pendeta, atau bicara empat mata antara Ayah Ruben dan Bunda Saroendah, tapi tidak ada penyelesaiannya. Ya boleh kita katakan mereka bukan Tuhan gitu ya, yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Bayangkan saja guys, di dalam sebuah rumah tangga, isinya itu perbedaan pendapat, perbedaan prinsip, percekcokan. Siapa yang tahan coba? Kan kita ini hidup cuman sekali, dan ketika kita masih hidup, kita hanya kepengen bahagia, itu saja kan. Paling penting di sini kata pihak pengacara, anak-anak tidak ditelantarkan, diperhatikan, diurus dengan sepenuh hati mereka, baik pihak Ayah Ruben maupun Bunda Saroendah, sampai nanti mereka dewasa. Hanya saja ada banyak sekali kekurangan. Yang pasti anak-anak jadi korban di sini ya. Anak-anak jadi korban mental, dan situasinya pun pasti berbeda. Kalau biasanya dalam rumah itu ada suami, ada istri, dan anak-anak, tapi nanti sudah berbeda. Di dalam rumah itu hanya ada seorang ibu dan anak-anak, atau di dalam rumah itu hanya ada seorang ayah dan anak-anak. Yang salah siapa? Kedua orang tuanya dong. Bukan saja Ayah Ruben Onsu ya, tapi Bunda Saroendah juga. Jadi kedua belah pihak yang disalahkan gitu ya. Jadi menurut Mimin ya, terserah pendapat kalian seperti apa. Yang disalahkan di sini bukan hanya Ayah Ruben Onsu gitu ya, tapi Bunda Saroendah juga. Jadi tidak bisa menyalahkan salah satu pihak gitu. Yang terakhir, soal apakah Bunda Saroendah akan tetap dinafkahi oleh Ayah Ruben Onsu kalau sudah resmi bercerai. Nah di sini ada pendapat yang Mimin kurang setuju ya. Soal kalimat yang katanya sekarang ini Saroendah sudah mulai untuk mencari nafkah. Menurut Mimin, bukannya dari dulu Bunda Saroendah sudah bisa mencari nafkah sendiri. Bahkan sebelum menikah dengan Ayah Ruben Onsu, Bunda Saroendah sudah bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan setelah menikah dengan Ayah Ruben Onsu, Bunda Saroendah itu sudah punya banyak bisnis. Jadi salah kalau dikatakan Bunda Saroendah sudah mulai untuk mencari nafkah sendiri. Jadi kalau dikatakan Bunda Saroendah sudah mulai untuk mencari nafkah sendiri, itu salah. Mungkin lebih bijak kalau dikatakan Bunda Saroendah semakin giat untuk mencari job tambahan, untuk menambah penghasilan selain bisnisnya. Ada yang menarik juga dibahas oleh pihak pengacara Bunda Saroendah, yaitu tentang betan Bunda Onsu. Jadi kalau mereka bercerai, semoga saja ya masih ada mujizat gitu ya, ada harapan gitu ya. Kalau kemungkinan terburuknya, Onyo ikut siapa gitu kan, ikut Ayah Ruben ataupun ikut Bunda Saroendah. Tapi pihak pengacara Bunda Saroendah, Onyo ini sudah dewasa, dia sudah bisa untuk menentukan nasibnya sendiri, apakah ikut Ayah Ruben atau ikut Bunda Saroendah atau pulang ke NTT. Dia sudah bisa untuk memutuskan sendiri karena dia sudah mulai beranjak dewasa. Menurut Mimin, betan tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap bersama Ayah Ruben dan tetap bersama Bunda Saroendah. Di mana adiknya tinggal, maka disitulah betan akan berada. Kenapa? Tidak bisa betan meninggalkan adik-adiknya. Dia tidak akan mampu, dia tidak akan tega untuk meninggalin Cici Thalia dan juga Tania. Sudah pasti Cici Thalia dan Tania tidak akan mau kalau Onyo ini pergi dari rumah mereka, tidak akan mau. Karena alasan itulah akhirnya Ayah Ruben Onsu meminta betan untuk tinggal di rumah baru karena di situ ada adik-adiknya. Itu pertimbangannya. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga De Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga De Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.